Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, bersama saya Afina Naikmatul Kamalia dalam acara podcast Saatnya Bisa Tahu, Kenapa Enggak, Bincang Santai Teman Undaris. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Bapak Muhammad Arif Rahman, SEME. Halo Pak Arif, Ya, selamat datang sudah menyempatkan waktunya untuk alhamdulillah. podcast kita hari ini. Nah, sebelum kita di pembahasan, kita mau perkenalan nih Baik. dari Pak Arif dan kegiatan Pak Arif sehari-hari itu Oh, apa? baik. Jadi selama puasa mungkin kalau saya ya seperti biasa standar ya, artinya aktivitas mengajar tetap, aktivitas pengabdian penelitian tetap. Jadi apa ya? Nggak ada aktivitas tambahan. Bahkan mungkin lebihnya aktivitas itu setelah maghrib ya, karena memang kalau setelah maghrib itu apalagi tuntutan kita ada takjilan di musola dan kebetulan di rumah saya dipercaya sebagai ketua RW gitu kan. Jadi ya namanya ketua RW pelayanan ya. Jadi di Iya. kampus pelayanan, di rumah pelayanan, ya seperti itulah lebih lebih tepat. Nah, kita langsung ke pertanyaan nih Pak. Eh, Baik, tema kita saya yaitu sebenarnya takut Mbak ya kalau kenapa? ditanya-tanya ya. Baik, Tema kita hari ini yaitu bisnis viral versus oke. bisnis terencana. Oh Nah, iya, dadakan puasa nih ya. iya. Nah, apa itu bisnis dan apakah cuma sekedar jual beli Mhm. atau lebih luas lagi daripada itu, Pak? Oh gitu. Sebenarnya makna bisnis itu sangat luas ya, Mbak Lia. Mbak Lia, saya boleh Iya, panggil Mbak Lia? Eh, kalau kita melihat bisnis simpelnya saja, dari simpelnya yaitu bagaimana terjadi hubungan antara dua orang atau lebih bertransaksional antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang. Itu filosofi klasiknya ya. Tetapi bisnis itu sekarang luas. Jadi calo gitu, calo iya. pun yang orang tukang mencari-cari sesuatu, mendapatkan sesuatu, titipan atau pesanan itu sudah dikatakan dia punya bisnis. Jadi bisnis itu ada barang dan jasa. Nah, di mana yang dilakukan oleh satu atau lebih dari satu orang untuk mendapatkan hasil akhirnya yaitu profit oriented atau keuntungan seperti itu. Oh, nah gitu. Apakah Bapak Arif Mhm. mempunyai bisnis untuk sekarang ini? Kalau saya alhamdulillah masih dengan yang dulu-dulu sama, yaitu di era digital, saya Iya, biasanya jasa membuatkan aplikasi digital atau mungkin menjual propertinya seperti mungkin laptop, itu yang memang sampai detik ini masih saya lakukan gitu. Dan kalau di Android atau mungkin iOS, mungkin saya sendiri melayani jasa. Jadi kalau apa saja pesanan saya ambil. wah, Cuma yang untuk harian ya hanya di laptop, hanya di digitalisasi seperti itu. wah, semoga lancar ya, Pak. Amin ya Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Hmm. Menurut Bapak, mana nih yang lebih dulu, modal atau mindset? Apalagi untuk Hmm. anak-anak muda sekarang seperti saya, Gen Z ini, Oh gitu, baik. gimana? Sebelum saya jawab itu, boleh saya kenal sama Mbak Lia. Mbak Lia sendiri itu dari semester berapa ya? Saya dari semester 2 Oh semester 2. dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Oh berarti di Undaris muridnya Bu Ida Zahara, Iya, betul ya? alhamdulillah. Bu Doktor ya. Baik, oke. Mindset apa tadi menurut menjadikan Gen Z sebagai mindset berbisnis? Iya, Bisnis apa itu yang dimaksud? bisnis melingkup semuanya, Pak. Melingkup Dari semuanya. Mhm, makanan atau dari segala sisi seperti itu. mhm. Menurut Yang Bapak? model viral atau yang model ini ya, yang model terencana ya? Iya, Baik. Kalau viral, kita sering jumpai apalagi ini lagi puasa ya. iya, Tentunya, bagi audien juga kita sepakat nih bahwasanya pada waktu saat puasa, tentunya orang-orang itu berbondong-bondong ingin melakukan sebuah usaha gebrakan baru karena apa? Takjil gitu kan, atau sore gitu, iya, ngabuburit bahasanya, itu sangat sangat senang sekali warga kita di Indonesia itu berebut ngabuburit itu untuk mencari makanan atau berbondong-bondong berebut mana minuman yang enak, mana makanan yang enak. Nah, ini merupakan peluang bisnis viral yang mana dari banyak orang masyarakat kita saling berebut belanjaan mencari pelanggan-pelanggan tertentu atau konsumen tertentu. Nah, tapi kalau kita lihat dari mindsetnya gitu,
Bisnis viral ini hanya semusim gitu ya. Contohnya setiap sore di waktu ngabuburit di bulan Ramadan gitu kan. Atau mungkin es yang sedang viral, mungkin teh kota, teh Iya. desa dan lain-lainnya itu coba kita lihat range-nya walaupun dia di franchise, tapi kita lihat range-nya. Setelah viralnya itu hilang, otomatis bisnisnya lambat laun akan selesai. Iya. Beda dengan yang terencana. Kalau yang terencana, biasanya orang lebih mempertimbangkan bagaimana baiknya dalam melakukan bisnis itu. Jadi ada faktor resiko, faktor mencari bahan baku gitu Iya. kan. Bahan baku bisa dari barangnya, bisa dari jalinan kerjasama dengan pihak lain gitu kan. Terus kemudian kalau sudah semuanya tertata dengan baik, otomatis perencanaan melakukan bisnis itu sudah matang gitu. Dan bisnis yang model seperti ini insya Allah langgeng ke depannya dibandingkan bisnis yang dadakan. Hanya menjual es teler misal katakan, tapi dia nggak paten. Dia es telernya hanya ketika viral gitu, karena dia punya side job mungkin alasannya seperti itu. Nah, dari Bapak Hmm. selalu mengikuti tren viral atau yang terencana? Kalau dari digitalisasi pasti jawabannya adalah tren viral. Tetapi kalau dari jualan laptop itu, laptop atau handphone ya, Iya. itu tidak lagi tren viral karena laptop dan handphone itu merupakan sebuah kebutuhan dari Iya. setiap manusia. Kita hanya mencoba memenuhi saja kebutuhan yang ada. Contoh nih, mahasiswa masuk di semester 1. Saya yakin belum kepikiran memiliki laptop. Namun begitu di pertengahan nih, mulai banyak tugas, butuh nggak kira-kira? Butuh banget. Nah, saat butuh, maka kami, saya dan teman-teman yang menjual laptop ini memiliki peluang nih. Wah, kampus lagi butuh-butuhnya laptop. Otomatis kita ajukan penawaran seperti itu. Nah, maka yang seperti ini adalah pemenuhan kebutuhan. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak atau pendapat Bapak terkait industri dan UMKM di Kabupaten Semarang, apakah sudah menyongkong perekonomian daerah? Menurut Bapak gimana? Kalau kita membahas tentang UMKM ya, kita tahu bahwa UMKM ini adalah salah satu garda terdepan untuk memutarkan laju pertumbuhan perekonomian. Sepakat ya? Iya, Oke. sepakat banget. Yang namanya memutar laju ini kan kecil atau besar tetap aja muter. Iya, Namun sebenarnya ada satu hal yang mungkin perlu kita ketahui bersama, baik Mbak Lia ataupun audiens yang menyimak ya. iya, Nah, jadi apa sih sebenarnya rahasia agar suatu daerah itu maju berkembang, laju perekonomiannya itu tinggi? Sebenarnya mudah, datangkan saja perbanyak urbanisasi atau transmigrasi. Saya contohkan nih, di Ungaran itu memiliki industri yang sangat banyak, terutama di garmen. iya, Kemudian di Bawen itu ada namanya kawasan industri Bawen. Lokasinya ada di daerah setelah pabrik Kanindo naik, kemudian di kiri jalan sebelahnya Super Sambal atau iya, SS. Nah, asal pemerintah itu membuka peluang ini lebar kepada orang-orang di luar pulau atau mungkin di luar daerah, masuk ke dalam baik itu di Bawen ataupun di Kabupaten Semarang, pasti akan memutar UMKM ini cepat. Kenapa begitu? Alasannya begini, anggaplah di Kabupaten Semarang ini penduduknya ada 1 juta. iya, Ketika serapan dari pabrik-pabrik maupun industri yang ada di Bawen ini adalah orang-orang kita sendiri yang 1 juta tadi jumlahnya, kira-kira yang membeli makanan hanya itu saja kan? Pengontrak juga nggak banyak. iya, Kemudian yang membeli pulsa hanya orang-orang kita saja. Membeli pakaian juga orang-orang kita saja. Membeli listrik, token juga kita-kita saja. POM juga. Namun bayangkan ketika kita datangkan transmigrasi atau urbanisasi dari luar daerah yang datang ke tempat kita. Kira-kira berapa kontrakan yang laku tuh sudah? banyak Ya. banget. Terus berapa makanan yang laku? Berapa listrik yang laku? Ya kan? Itu kan Iya. sangat banyak sekali. Nah, inilah yang saya sebutkan dengan konsep perputaran lebih cepat lajunya. Nanti yang daerah Jawa Barat ngambil dari Jawa Tengah orang-orangnya untuk kerja di sana. Nah, terus orang yang daerah Kalimantan ngambil dari Sulawesi, yang dari Sulawesi ngambil dari Sumatera, yang Sumatera ngambil dari Jawa Timur, dan seterusnya. Otomatis dengan banyaknya perpindahan penduduk ini, mereka butuh tempat tinggal, butuh pakaian, butuh makanan, butuh apa. Itulah yang akhirnya kita tumbuh bersama.
Dan ini akan menjadi mempengaruhi UMR kita pun naik. Ibaratnya Jakarta dan Surabaya. Seperti itu ya. Iya. Nah, untuk Bapak ini, jadi kayak perpindahan orang-orang dari provinsi lainnya itu berpengaruh banget ya, Pak? Sangat. Kalau dalam dunia usaha, dalam UMKM, sangat sekali. Begitu. Dan ini Pak, untuk pesan untuk audiens terkait buat pembisnis pemula atau Baik, bagaimana? sedikit saja akan saya sampaikan. Orang selalu memiliki mindset. Iya, Mindsetnya adalah modal dulu daripada lakuin bisnis dulu. iya, Sebenarnya kalau saya boleh sedikit saran, itu adalah mindset yang salah. Pernah dengar cerita tentang Tuban yang kota miliarder? iya, Mungkin audien juga dengar. Nah, kota Tuban itu sekarang sudah bangkrut yang tadinya miliarder. Kenapa? Orang itu akan kaget ketika memiliki modal yang langsung besar tanpa bisa memiliki ilmu memanajemen atau mengelola. Contoh lagi, saya contohkan yang paling dekat dengan kehidupan kita. Berapa banyak PNS yang pensiun, yang dia memiliki banyak tunjangan atau mungkin memiliki banyak hal yang didapat waktu pensiun berupa iya, uang ya, modal, iya, tetapi dia hanya dia ingin bisnis salon, dia ingin bisnis apa-apa-apa, tapi hanya dalam waktu singkat. Mungkin di tahun pertama profit, di tahun kedua mulai lesu, tahun ketiga bubar. Nah, artinya saya akan berpesan kepada semuanya yang mendengarkan podcast ini bahwa modal ini adalah urusan nanti. Temukan dulu konsep bisnisnya, jalankan dulu strategi bisnisnya. Nah, modal ini gampang, bisa dari teman, kerabat, bank, itu tersedia. Nah, tapi kalau kalian belum menguasai strategik bisnis atau mungkin kalian belum menguasai medan bisnis, terutama faktor resikonya, maka jangan coba-coba hanya dengan menggunakan modal yang cukup banyak atau besar untuk menjalankan bisnis. Itu nantinya akan nonsen atau sia-sia. Itu aja sih. Ini ada lagi nih Pak yang membahas tentang ekonomi. Bagaimana tanggapan Bapak terkait UMR yang ada di Kabupaten Semarang? Menurut Bapak itu gimana? Kembali lagi ke yang tadi, yang sebelum pertanyaan, sebelum saran yang saya sampaikan. Jadi UMR itu bisa naik ketika menurut pemikiran saya, banyaknya orang yang berpindah sehingga daerah itu berkembang maju, otomatis UMR besar. Yang saya contohkan seperti Jakarta. Kenapa Jakarta bisa besar? Banyak sekali orang yang datang ke Jakarta untuk tinggal. Betul Jadi kan? kayak rantau dari kampung ke Iya, Jakarta gitu. pasti daerah yang menjadi daerah perantauan akan pesat. Kenapa begitu? Coba kita lihat ketika nanti jamnya sudah kembali ke Lebaran. Iya, Jakarta sepi nggak? Lengang nggak? sepi kan. Lengang. Karena apa? Banyak orang yang di situ. Banyak orang yang tinggal di sana mungkin seperti itu. Nah, ini terkait mahasiswa nih, Pak. Hmm. Kenapa untuk teman-teman, kenapa kuliah di Undaris itu pilihan yang paling tepat, apalagi buat calon pebisnis dan yang akan masuk ke jurusan manajemen? Baik. Jadi satu alasannya di Undaris ini adalah swasta yang memiliki konsep bisnis dan juga visi misi tentang kewirausahaan. Sebenarnya bukan hanya di jurusan manajemen, tetapi ada yang di jurusan hukum mungkin, Iya, jadi bisa jadi pengacara, atau mungkin di jurusan peternakan itu juga kewirausahaan agribisnis, atau kalau di ekonomi kami memang punya konsultasi bisnis sendiri. iya, Jadi itu alasan utamanya. Tapi alasan sekunderinya di Undaris ini ada program KIP kerjasama dan juga ada program-program lain, beasiswa Gumregah dan lain-lain yang mungkin itu akan menarik simpati dari para calon mahasiswa. Jadi jangan tunggu lama, sekali lagi ya, jangan tunggu lama. Silahkan kalau memang kalian ingin berkuliah dan nantinya akan bisa menjadi pekerja pebisnis, terkait juga jumlah alumni kami yang sudah banyak menjadi legislatif, banyak menjadi ketua-ketua di pemerintahan, kepala pemerintahan, maka jangan sia-siakan waktu Anda, jangan kebanyakan mikir, yuk gabung, cus ke kami. bener tuh buat teman-teman yang berpikiran untuk kuliah sambil bangun bisnis. Nah, bisa nih masuk S1 manajemen Undaris. Jangan lupa langsung daftar ya. Jangan lupa juga dikasih link pendaftaran ya di video ini. Nanti kita kasih di sini yaitu pmb.undaris.ac.id. Nah, ini
pesan-pesan untuk teman Undaris Pak dalam bisnis ini gimana? Seperti ini ya, seperti closing statement mungkin ya. Iya, Kita karena kan memang dibatasi waktu kan ini iya, ya. Baik, saya hanya memberikan closing statement itu adalah ketika Anda percaya dengan kerja keras, silahkan lakukan kerja keras tanpa ragu, tapi pesan saya hanya satu, lakukan kerja keras dengan melalui kerja cerdas. Jadi tanpa banyak mengeluarkan tenaga, memiliki efisien waktu, memiliki efisien biaya, dan memiliki juga tekad kemauan yang keras, lakukan dengan kerja cerdas. Itu saja mungkin, Mbak. ya. Terima kasih ya Pak. Ini waktunya udah mepet. Baik, karena kita puasa kali ya. Iya. Saya juga tadi Bapak berharap lapar ada ya? kopi-kopi di sini. Tapi sayangnya kita puasa. Oke, baik. Nah, terima kasih Iya, telah terima kasih. menyempatkan waktunya. Semoga yang disampaikan Pak Arif Ya, menginspirasi khususnya teman-teman buat Mbak Lia nih. bener banget. Ya, baik. Nah, khususnya buat teman-teman sama teman-teman online dan teman Undaris bisa menginspirasi Baik. dari yang Bapak sampaikan. Nah, terima kasih telah menonton podcast kita hari ini dan jangan lupa share podcast kali ini dan tunggu episodenya selanjutnya. Oke, kita akhiri ya Pak. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.